Sutra teratai yang menakjubkan, bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Xun Fa Xiang Sutra Teratai episode 1190. Satu hati mengamati Buddha dan menantikan ajaran yang akan dibabarkan. Batin mereka melunak setelah tahu mendapatkan bagian dalam peramalan, dalam keheningan dan lepas dari segala kondisi. Mereka berkesempatan untuk menerima suara Dharma. Batin mereka menjadi murni, pikiran terbuka dan menjadi paham. Padan dengan pengetahuan dan pandangan Buddha. Satu hati sungguh ingin memperoleh peramaran dari Buddha. Sebersih niat ini kita harus menghayatinya. Mereka menunggu Buddha dapat memberi peramaran kepada mereka. Kita bersungguh hati memikirkan adegan itu, membayangkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, Buddha berada di persamuhan Dharma, mulai memanggil nama murid dan memberi peramalan. Telah terjadi beberapa kali peramalan, dapat dilihat ini tidak terjadi hanya sekali. Dalam waktu 7-8 tahun Sutra Teratai, Buddha perlu bersungguh hati, terus-menerus mengajar, membimbing dan membabarkan Dharma, membuka kapasitas dan menunggu hingga kapasitas menjadi matang. Lalu mulai memberi peramalan. Ini semua butuh waktu. Coba pikirkan, hanya Sutra Teratai yang diajarkan oleh Buddha saja sudah membutuhkan waktu hampir 8 tahun. 8 tahun dari naskah asli, kita sekarang memahami niat Sang Buddha. Dalam 8 tahun ajaran kendaraan besar, sepenuhnya bersungguh hati mengajarkan kita bagaimana menjadikan kendaraan kecil sebagai fondasi kita. Sebenarnya Buddha ingin memberitahukan kita bukanlah kendaraan kecil, melainkan landasan untuk memasuki pintu Buddha. Landasan untuk memasuki pintu Buddha terlebih dahulu membuat kita sadar bahwa hidup adalah penderitaan. Membuat kita memahami bahwa segalanya disebabkan oleh bersatunya sebab dan kondisi. Akar sebab penderitaan berasal dari akumulasi dari ketidaktahuan dan kerisauan. Ketidaktahuan dan kerisauan berasal dari menyatunya berbagai sebab dan kondisi. Hanya beberapa kata ini, bagaimana kita menghayati. Akumulasi dari berbagai kerisauan menjadi penderitaan. Jika dapat benar-benar memahami Dharma ini, Dharma masuk ke dalam batin kita, dalam berinteraksi dengan orang dan benda. Kita hanya memahami bagaimana menyatunya sebab dan kondisi. Bagaimana untuk mengurai sebab dan kondisi ini, mengubah jalinan jodoh buruk menjadi jodoh baik. Jika kita tidak memahami secara tuntas dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi orang, masalah, benda, dan konflik antar sesama, bagaimana batin kita dapat tetap tenang, tidak timbul pikiran bergejolak seperti Rahula. Sejak kecil sudah masuk ke perkumpulan Sangha. Sejak balita hingga menginjak remaja juga memiliki suatu masa kenakalan yang cukup panjang. Di tengah lingkungan seperti ini, Sang Buddha juga menanti hingga dia umurnya beranjak dewasa. Menanti hingga hubungannya dengan manusia, masalah dan benda sangat matang. Juga di dalam lingkungan yang demikian, mendapat teguran keras membuatnya dengan tuntas memahami. Dengan demikian barulah dia dapat benar-benar mematrinya di dalam batin. Sejak saat itu, setiap patah kata dari Dharma Sang Buddha masuk ke dalam batinnya. Di dalam kehidupan sehari-hari sangat berhati-hati, memperlakukan orang dan menangani masalah sesuai dengan aturan.
sesuai ketentuan dan sesuai tata krama. 3.000 peraturan dan 80.000 praktik rinci. Sangat seksama. Terdapat setiap niat yang muncul dalam batin dan sebagainya. Sangat memperhatikan. Melatih diri harus dengan batin yang cukup lama. Mendengarkan dharma juga harus penuh kesabaran. Dengan sabar menerima, tidak sepatah kata pun yang bocor. Agar niat pikiran tersebut, niat pikiran dharma, batin yang murni seperti ini dapat membuat pikiran terbuka dan menjadi paham. Batin harus senantiasa murni. Kerisauan dan kegelapan batin tidak lagi mencemari batin kita. Batin tidak melanggar aturan sila. Dengan sendirinya tidak akan ada kerisauan di dalam batin. Jika tidak melanggar aturan atau sila, tiada kerisauan di dalam batin, dengan sendirinya dharma masuk ke dalam batin. Pintu batin pun terbuka. Makna dari dharma satu persatu terbuka. Dapat memahami, dengan demikian setiap kalimat dapat sejalan dengan pandangan Sang Buddha. Dapat menghayati sebenarnya apakah pandangan dan pemahaman Sang Buddha. Sang Buddha di antara langit, bumi, dan alam semesta yang dilihat dan yang didengar, persoalan di dunia yang berwujud dan tidak berwujud, bersuara dan tidak bersuara, tiada yang tidak dipahami oleh Sang Buddha. Dikarenakan batin Sang Buddha yang murni, batin Sang Buddha menembus seluruh alam semesta. Tiada yang tidak tercakup, tiada yang tidak dipahami. Ini yang harus kita pahami. Memahami maksud hati Sang Buddha seperti ini, maka dengan sendirinya niat kita akan penuh ketulusan. Apa yang bisa dilakukan? Dilihat dan dihayati Sang Buddha, itulah arah yang harus kita pelajari. Ajaran Dharma Sang Buddha kita harus mendengarkannya. Jadi sudah sampai Sang Buddha. Pada akhirnya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa Anda juga bisa mencapai kebuddhaan, kelak Anda juga bisa mencapai kebuddhaan. Jadi ingin menunggu sampai Sang Buddha memanggil nama mereka untuk pelamaran. Sebersih niat ini sangat penuh ketulusan. Di depan sudah mendengar begitu banyak murid agung telah menerima peramaran Sang Buddha. Saat ini, batin semua orang berharap dengan kepercayaan yang dalam dan batin tiada keraguan, membulatkan tekad dan tiada niat lain. Pasti tidak ada keraguan. Maka batin ini secara alami, batin mereka melunak, bukan keras kepala. Karena dharma yang didengar tidak ada satupun kata yang mencurigakan. Semua diterimanya. Mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan. Dharma tanpa kebocoran. Anasrava Dharma. Mendengar, merenung, dan mempraktekkannya. Dharma tidak ada yang bocor, hanya apa yang dikatakan Sang Buddha, begitulah kita mendengarnya. Setelah mendengar, maka saya akan sepenuh hati merenungkannya. Setelah merenungnya, Dharma dan prinsip kebenaran menyatu dalam tubuh. Dan tubuh saya mempraktekkannya. Ini tidak perlu diragukan lagi. Dharma meresap ke dalam batin, tidak ada kebocoran. Ini namanya batin mereka melunak. Setelah tahu mendapatkan bagian dalam peramalan, saya pasti akan menunggunya. Sang Buddha pasti akan memberi peramaran kepada kami, karena Sang Buddha tidak akan melepaskan satu orang pun. Ini yang dipercayai setiap orang dan dipahami. Di tempat pelatihan diri ini, setiap orang dipenuhi dengan harapan, sehingga hati setiap orang sangat tenang. Dalam keheningan dan lepas dari segala kondisi, mereka berkesempatan untuk menerima suara Dharma. Semua orang sangat diam dan hening. Tidak ada satupun yang mengeluarkan suara apapun. Kesabarannya lembut dan penuh harapan seperti ini. Juga ada rasa percaya diri. Jadi di tempat pelatihan diri yang begitu banyak orang, seperti itu dalam keheningan dan lepas.
Semua orang menunggu matangnya sebab dan kondisi. Suara Dharma Sang Buddha membabarkan Dharma, di antaranya nama kami pasti akan disebutkan. Ada bagian kami dan mendapatkan peramalan. Begitu hening dan murni. Saat ini batin bukan hanya harus lembut, tapi batin juga harus murni. Saat ini mendengarkan, menunggu suara Dharma Buddha mengalir. Hati sudah terbuka, pintu hati mulai terbuka untuk menerima suara Dharma Buddha. Setelah dipahami, kita harus selalu membuka pintu hati untuk menerima ajaran Dharma Sang Buddha. Jika bisa melakukannya, hati kita dapat terus terjaga ketenangannya. Kita dapat selalu merasa sangat bahagia. Pikiran terbuka dan menjadi paham. Begitu pintu hati terbuka, menerima Dharma Buddha, membiarkan setiap kata di dalam Dharma Buddha, hati kita batin ini dapat tercerahkan. Ini sangat penting. Maka satu hati sungguh ingin memperoleh peramaran dari Buddha. Ini maksud hati semua orang. Demikianlah mereka berharap dan memohon. Penuh harapan. Berharap Sang Buddha dapat memberi pelamaran kepada mereka. Betul, melatih dan belajar ajaran Buddha. Tentu berharap Sang Buddha dapat memberikan pelamaran buat mereka. Bukankah demikian juga kita sebagai praktisi yang meneladani Buddha? Setiap orang dari kita yang mempunyai, yang menghendaki dan mengharapkan mendengar penuturan Dennis Sai pada hari ke-8 bulan 4 tahun lunar pada acara pemandian Rupang Buddha di Mozambik. Ada lebih dari 2.000 orang. Di lahan itu kemarin 17 Mei 2016, penyumbang lahan itu yaitu suami istri Tuan Chen datang bersama Dennis Sai menjelaskan bahwa pada tanggal 8 bulan 4 penanggalan lunar telah diselenggarakan pemandian Rupang di lahan tersebut. Banyak sekali kisah, bahkan dilengkapi dengan foto-foto. Yang membuat saya sangat terharu adalah mereka mendirikan sebuah atap dan gambar Buddha ada di dalam. Awalnya mereka mengajak para peserta ke dalam untuk melihat rekaman upacara pemandian Buddha Rupang yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 bulan Mei, yaitu sesi pertama upacara pemandian Buddha Rupang di Aula Jingsi. Beberapa hari sebelumnya, para peserta sudah diajak menonton. Rekaman video tersebut suasana yang demikian agung, mulai dari gata pembuka sutra, seterusnya sampai mereka memahami bagaimana caranya. Upacara pemandian Buddha Rupang, mulai dari hari itu mereka tetap berlatih. Mereka juga merapikan lokasi, tetap sama masih pada tempat yang sama. Lantai tanah yang ditutupi oleh pasir, tetapi mereka membagikan dengan batas di dalam batas area tersebut. Ketika mereka masuk, mereka menganggapnya sebagai tanah yang suci. Ini adalah tempat untuk acara Waisak. Wujud Buddha ada pada area tersebut. Jadi sebelum melewati batas tersebut, semua orang harus melepaskan sepatunya. Sepatu ini disusun dengan sangat rapi di luar dari batas tersebut dan juga di dalam batas tersebut. Lantainya masih juga tanah. Saya berkata, ini sama saja. Di luar Anda memakai sepatu, di dalam juga masih sama dalam sebidang tanah. Sampai Anda melepaskan sepatu, bukankah Anda berpijak di atas tanah kuning? Bukankah tanah ini berpasir? Ia menjawab saya dengan berkata, ini adalah perwujudan hormat mereka. Setelah menandai batas area tersebut, di dalam adalah tanah yang suci. Jadi mereka meletakkan sepatu di luar, berbaris dengan sangat rapi. Orang masuk ke dalam juga belajar bagaimana menghormati Sang Buddha. Di sana mereka mempelajari sikap bermartabat. Bagaimana caranya pradaksina terhadap Buddha, bagaimana caranya memandikan Buddha, dan lain-lain. Melihat ini semua benar-benar mengharukan.
Mulai dari hari itu, pada bagian akhir mereka akan menyanyikan lagu berdoa. Mereka mengambil himne yang biasa mereka nyanyikan, mengubah mereka semua, menggunakan lirik dari lagu berdoa. Di tempat itu mereka bernyanyi, Sanak Buddha. Mereka menunjukkan penghormatan yang sangat besar. Saya berikrar dengan tubuh dan pikiran saya untuk membantu orang yang menderita. Ini adalah apa yang mereka lafalkan. Mereka lafalkan sebagai lagu. Di masa lalu saya menggunakan tubuh yang engkau berikan kepada saya untuk melakukan banyak hal yang salah. Sekarang saya datang untuk bertobat dengan sangat tulus. Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya. Saya berikrar untuk mengikuti ajaranmu, berbalik menuju kebajikan. Sang Buddha, saya mohon agar suara kami mencapai surga yang tak terhingga. Suara mereka akan naik dan mencapai surga yang tak terhingga. Sang Buddha, ajari kami Buddha Dharma yang lebih banyak lagi, agar kita bisa membantu orang yang menderita. Ini adalah mereka yang menggunakan lagu mereka. Mereka sendiri yang menciptakan liriknya malah dilantunkan lagi. Berulang-ulang dilantunkan dengan tulus mendoakan 3 ikrar Sang Buddha. Saya dengan tulus berdoa agar batin manusia tersucikan. Buddha, kami dengan tulus berdoa agar masyarakat harmonis. Kami dengan tulus berdoa dunia terbebas dari bencana. Hati yang sangat tulus, sangat kompak. Seperti inilah menyanyikan lagu mereka. Menggunakan lirik kita untuk dirubah. Setiap katanya tulus, gerakannya benar-benar sangat seragam. Inilah hati yang murni. Pembatas wilayah itu, mereka mulai dari tempat ini sebagai garis batas. Setiap orang di dalamnya adalah murni. Tanah suci Buddha di luar harus menggunakan hati yang murni. Melepas sepatu baru masuk, yang artinya kaki menapak pada tanah. Di atas tanah ini mau melatih diri sesuai dengan yang diajarkan. Yang seperti ini kalian pikirkan, bukankah ini satu hati sungguh ingin? Batin yang begitu murni membuka dan membangkitkan pintu hati mereka. Mereka juga berkata seperti ini, pengajaran dan bimbingan dari Sang Buddha memberikan kami lebih banyak lagi Dharma Buddha untuk membantu orang yang menderita. Mereka menulis satu bait ini, saya sangat terharu. Mereka melantunkannya seperti ini. Berdoa, Buddha, berdoa suara kami dapat mencapai puluhan juta tingkatan surga. Setiap suara memohon agar Buddha dapat mengajarkan dan membimbing kami. Ajaran Buddha yang lebih dan lebih banyak lagi untuk membantu orang yang menderita. Mereka tidak mengatakan memohon pada Buddha. Anda Buddha berkati saya agar saya punya uang, agar saya sehat, agar saya titik-titik. Bukan, mereka memohon untuk Dharma Buddha. Lebih banyak lagi Dharma Buddha agar mereka dapat membantu orang yang menderita. Bayangkan, itu di Afrika, di sebuah tempat yang sangat miskin, di tempat di mana banyak bencana terjadi. Mereka masih tetap dengan hati yang tulus untuk berdoa. Membantu orang yang kesulitan ini adalah membangkitkan tekad luhur dan membangkitkan ikrar agung. Hati Bodhisattva adalah hati yang berdoa untuk semua makhluk dunia, bukanlah demi diri sendiri. Ini adalah batin mereka melunak, terlebih dalam keheningan dan lepas dari segala kondisi. Semua ini adalah penjelasan syarat dari mereka. Hati semua orang begitu jernih, tiada gerakan yang lainnya. Demikian tertib, begitu rapi hati yang jernih. Semua orang pikiran terbuka dan menjadi paham. Semua orang berlaku sejalan dengan pengetahuan dan pandangan Buddha. Begitu dekat dengan hati Buddha. Begitu memahami hati dan pikiran Buddha bagi semua makhluk. Inilah yang disebut berlaku sejalan dengan pengetahuan dan pandangan Buddha. Maksud hati Buddha adalah welas asih dan kebijaksanaan, yaitu welas asih kebijaksanaan.
Inilah maksud hati Buddha. Mereka semua demikian berdoa dengan sepenuh hati. Setelah mendengar gambaran ini, saya juga berharap di Denis juga dapat menyusun foto-foto dan video dan di-sharing kepada semua orang di tempat itu atau Mozambik. Buddha Dharma baru diperkenalkan beberapa tahun terakhir ini, tetapi mereka sangat mendalami dan mempercayainya. Mempercayai kepercayaan dengan mendalam. Selain itu juga satu hati dan satu tekad. Tiada niat pikiran lain. Sangat tulus. Saya merasa sukacita setelah melihat apa yang telah mereka lakukan. Bukankah kita pun dapat melakukannya? Kita berada di sini, di tempat agung ini, sedangkan mereka berada di tempat. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak kaki. Tanah yang ditutupi dengan pasir, setiap langkah mereka meninggalkan jejak kaki. Di tempat itu sangat sederhana. Tanah tempat duduk mereka dinaungi oleh bayangan pohon. Mereka membiarkan semua orang duduk di bawah pohon, menempatkan penerima bantuan kita duduk di bawah pohon, para relawan duduk di bawah pohon yang tidak ada bayangan pohon. Suhu 37 sampai 38 derajat. Mereka duduk di sana dan tidak bergerak, rapi dan teratur. Ini adalah prestasi yang tidak mudah. Mereka benar-benar melatih diri. Mari kita melihat naskah sutra sebelumnya. Dia menampakkan diri sebagai putra tertuaku demi menunjukkan kepada semua makhluk puluhan juta koti tak terhingga pahala kebajikan yang tak terkira. Berdiam dengan damai di dalam ajaran Buddha guna mencari jalan tiada tara. Sutra Teratai bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Rahula sudah mendapatkan peramalan Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan Rahula mencapai kebuddhaan di masa mendatang. Sama juga harus melewati lagi ladang pelatihan jutaan Buddha yang tak terhitung. Di samping Sang Buddha sebagai putra tertua Buddha, ini ingin menunjukkan kepada semua orang, para makhluk terlebih adalah para makhluk mendatang, masa panjang bisa memahaminya. Kepolosan seorang anak masuk ke jalan pelatihan. Kondisi seperti ini bisa menundukkan hati yang penuh keangkuhan, bisa memperoleh pengajaran dari Buddha, pengajaran yang ketat dan disiplin, kemudian mulai membangkitkan tekad. Dengan demikian, setiap kata meresap ke batin tanpa bocor. Di samping itu, 3.000 kedisiplinan, 80.000 praktek yang murni, begitu sesuai aturan. Sesuai kedisiplinan dengan metode begini, memberi pengajaran kepada para makhluk yang akan datang. Akumulasi pahala kebajikan yang tak terkira. Ini adalah berdiam dengan damai dalam ajaran Buddha. Mencari jalan tiada tara. Ini adalah Rahula. Batin Rahula bisa begitu tenang dan damai. Sangat rendah hati dalam kelompok Sangha. Sangat jarang melihat dia ada begitu besar menonjol. Sangat rendah hati. Diam-diam melatih diri. Naskah sutra berikutnya mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan melihat kalau 2.000 orang yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Batin mereka telah melunak, hening dan murni, satu hati mengamati Buddha. Sutra Teratai bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Setelah Buddha memberi peramalan kepada Ananda dan Rahula, selanjutnya yang mulai pada saat ini adalah Bhagawan melihat kalau 2.000 orang yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Selain kedua orang ini, di tempat persamuan masih ada 2.000 orang. 2.000 orang ini semua orang batin mereka telah melunak, hening dan murni. Semua orang duduk di sana dengan rapi dan berurutan. Ini kebetulan sekali. Di Mozambik ada juga lebih dari 2.000 orang. Di tempat itu mereka di bawah matahari yang terik. Saat mereka menunggu upacara pemandian rupang Buddha, duduk dengan rapi dan berurutan. Mereka juga sedang menunggu di sana.
Lihatlah sekarang di tempat persamuan Buddha juga ada 2.000 orang. Yakin bahwa pada zaman Buddha itu sama juga di tempat terbuka. Mana mungkin mereka memiliki auditorium yang begitu besar? Tentu saja tidak. Jika mereka tidak di bawah pohon, maka mereka akan di tempat terbuka. Seharusnya demikian, sehingga ada 2.000 orang. Setiap orang batin mereka telah melunak, hening, dan murni. Inilah Sang Buddha yang akan memberikan pelamaran ini untuk ingin menegaskan bahwa proses pelatihan diri mereka ini berbeda dengan orang biasa di dunia. Tidak sama seperti membuat pilihan sesuai perasaan manusia di dunia. Bukan berarti orang ini saya lebih sayang padanya, saya lebih baik padanya, tidak. Buddha melihat berdasarkan ketulusan hati setiap orang, kemampuan mereka yang sebenarnya dalam pelatihan diri. Jadi inilah mengapa beliau harus membagi begitu banyak kali untuk memberi pelamaran. Ini karena harus menunggu kapasitas mereka menjadi matang. Sehingga pada saat ini adalah 2.000 orang ini akan mendapat pelamaran kapasitas mereka. Mestinya sudah matang. Pada ketika itu Bhagawan melihat kalau 2.000 orang yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Batin mereka telah melunak, hening, dan murni. Orang-orang yang menerima pelamaran dari Buddha menguatkan apa yang telah mereka capai. Tidak sama seperti membuat pilihan sesuai perasaan manusia di dunia. Di masa lalu, mereka telah melihat sekian banyak sesi penerimaan pelamaran, juga mendengar. Sang Buddha telah memberi pelamaran kepada mereka. Masing-masing ada jalinan jodohnya. Setiap orang telah melewati pembinaan diri yang demikian lamanya. Mereka telah mendengarkannya. Setiap orang juga terus memusatkan kembali niat pikiran ini. Mulai dari ajaran kendaraan kecil dengan pikiran memberi manfaat pada diri sendiri. Perlahan-lahan pikiran telah terbuka dan menjadi paham. Tahu akan membangkitkan tekad luhur, memberi manfaat bagi orang banyak. Seperti Mozambik relawan, saya berharap Sang Buddha akan memberi saya lebih banyak prinsip kebenaran, sehingga saya dapat membantu dan menyelamatkan orang yang menderita. Membangkitkan tekad yang sama, oleh karena itu baru dapat menerima pelamaran. Jadi melihat kalau 2.000 orang itu, batin mereka sungguh lembut, ramah, lunak, hening, murni, jernih, dan terang, sehingga layak untuk menerima pelamaran dan metode ajaran. Telah melihat niat hati 2.000 orang ini, sungguh lembut, ramah, lunak, hati semua orang juga telah jernih, hening, dan murni. Hati ini sudah tidak ternoda lagi, maka jernih dan terang. Murni bidang cermin hati ini, kebijaksanaan agung cermin sempurna, adarsa janana. Cermin besar yang bulat sempurna telah muncul keluar, sedikit pun tidak ternoda, maka jernih dan terang. Cermin ini telah bersih, kerisauan telah dilenyapkan, segala kondisi telah terbukti di dalam batin mereka. Jadi layak untuk menerima peramalan dan metode ajaran. Layak untuk memberi pelamaran kepada mereka. Maka ini adalah lunak, batin harus melunak. Kita belajar ajaran Buddha, batin lunak sangat diperlukan. Jangan keras kepala. Di dalam sutra teratai pada bagian akhir bodhisattva dari dunia lain, semuanya bersedia berikrar, membantu menyebarkan ajaran Buddha, menyebarluaskan di dunia. Mereka bersedia menerima warisan Dharma. Tetapi Sang Buddha tetap diam, belum ingin mewariskan kepada para bodhisattva dari dunia lain. Jadi masih tetap menunggu. Para bodhisattva dari dunia lain terus menanti. Tetapi Sang Buddha tetap diam dan terus mengamati para muridnya di dunia saha. Sebenarnya bagaimana? Mengapa tidak ada yang enggan membangkitkan tekad? Mengapa tidak ada orang yang berani mengemban tanggung jawab? Yang bersedia memikul tanggung jawab, membimbing para makhluk.
Mengapa tiada yang ingin menyebarkan dharma di dunia saha? Kemudian muridnya berkata kepada Sang Buddha, Buddha, kami juga ingin menyebarkan ajaran Buddha di dunia saha. Tetapi para makhluk di dunia saha sifatnya keras kepala dan sulit ditundukkan. Maka kami tidak berani. Lihatlah, ini adalah sifat para makhluk, keras kepala dan sulit ditundukkan. Sehingga kita perlu lembut. Sang Buddha datang membimbing para makhluk. Di antara 10 gelar Buddha, ada satu gelar yaitu penjinak. Adalah datang untuk menjinakkan makhluk yang keras kepala. Kita ingin menerima ajaran. Terlebih dahulu pikiran kita harus lembut dan ramah. Barulah dapat menerima ajaran. Sehingga kita harus berusaha memiliki pikiran lembut sangatlah penting. Lunak adalah batin yang lembut dan ramah. Serta mengikuti jalan, batin semuanya dan batin sesudahnya semuanya adalah batin yang lunak. Apalagi kelunakan adalah pangkal dalam berkelakuan. Menjelaskan kalau mereka tidak melekat pada wujud dari 2 kendaraan dan telah tahu bahwa mereka punya bagian dalam pelamaran. Niat pikiran kita harus sangat lembut dan ramah. Dalam berurusan dengan orang dan benda, harus dengan lembut dan ramah. Saya sering berbicara tentang hati yang terbuka dan pikiran yang murni. Kita tidak boleh memilih orang dan mengatakan orang ini memiliki kebiasaan buruk. Orang ini berbohong, saya cemburu dan benci. Saya sangat tidak suka, saya tidak senang, saya benci dia. Jika kita seperti ini, kita keras kepala, kita mungkin membenci seseorang. Sementara mereka sendiri sama sekali tidak menyadarinya. Jadi kita tidak terpaku pada dendam dan membenci mereka. Itu adalah sifat keras kepala. Jadi kita ingin membina diri, kita harus memiliki hati yang terbuka dan memiliki pikiran yang murni. Ketika Sang Buddha saat hendak memasuki parinirwana, Ananda bertanya dengan mereka yang melanggar aturan, apa yang harus kita lakukan untuk mengajari mereka? Sang Buddha memberikan pesan, semua orang harus berwelas asih dalam membimbing dan mengubah mereka. Jika mereka tidak dapat dibimbing dan diubah, maka kucilkan saja. Perilaku mereka adalah urusan mereka. Anda harus fokus pada pelatihan diri Anda sendiri. Bahkan Sang Buddha pun tidak berdaya. Para makhluk keras kepala dan sulit dijinakkan. Masih ada orang-orang seperti ini. Pada zaman Sang Buddha ada orang-orang seperti itu di dalam sangha. Apalagi orang-orang yang di dalam masyarakat. Jadi kita hendaknya mengasah diri dengan baik agar masing-masing dari kita bisa menjadi lembut dan benar-benar ramah. Kita harus sesuai dengan jalan kita sendiri, dengan teguh mengikuti jalan menuju pencerahan. Kita harus berfokus pada perjalanan kita. Batin semuanya dan batin sesudahnya, semuanya adalah batin yang lunak. Pikiran di masa lampau, pikiran saat ini, ataupun pikiran di masa mendatang, kita harus mengatur niat pikiran ini. Pikiran kita baik sebelum maupun sesudahnya haruslah lunak. Apalagi kelunakan adalah pangkal dalam berkelakuan. Kita harus lebih lunak dalam tindakan kita. Jangan terlalu keras kepala. Keras kepala mudah memicu konflik dengan orang lain. Konflik akan mudah memunculkan kerisauan. Banyak ketidaksenangan dan kerisauan yang ditimbulkannya. Ini adalah sebab dari begitu banyak kebencian. Orang akan membenci dan tidak menyukai kita. Benih sebab ini bukankah akan membawakan penderitaan? Jadi kelunakan adalah pangkal dalam berkelakuan. Dalam pelatihan diri kita, ini adalah metode ajaran yang mendasar dari batin kita. Jadi ini merujuk pada tidak melekat pada wujud dari 2 kendaraan. Kita tidak perlu melekat apakah dia adalah Sravaka ataupun Pratyekya Buddha. Orang-orang semua memiliki sifat kebuddhaan. Orang-orang ini meskipun dahulu mereka melekat pada diri sendiri, setelah mendengarkan banyak peramalan, mereka selalu sekarang mulai membangkitkan tekad. Jadi kita semestinya tidak boleh bersikeras bahwa mereka masih tahap belajar, sehingga tidak bisa menerima peramalan.
Buddha harus genggam waktu karena Buddha akan segera memasuki parinirvana. Setiap muridnya mengambil bagian. Selama kamu membangkitkan tekad setelah niat pikiran ini muncul, maka kamu akan bisa melangkah dan bisa berjalan ke depan. Jadi Buddha masih memiliki keyakinan terhadap murid-murid ini bahwa batin mereka yang lunak akan bisa menerima ajaran. Hening, Dharma senantiasa hening dan meniadakan segala rupa. Pada saat mencapai kondisi hening ini, secara perlahan-lahan dapat melampaui tahapan dari dua kendaraan dan melepaskan segala kondisi. Ruang yang besar di alam semesta yang luas, tidak peduli berapa banyak benda langit berputar pada siang dan malam, mengikuti orbitnya dan berrotasi. Namun ruang besar dari alam semesta tetap hening, tidak tergoyahkan. Ini adalah tidak tergoyahkan alam semesta besar yang murni dari awalnya sudah tidak tercemar. Lahan batin kita juga sama. Ini adalah kebenaran sejati. Dharma senantiasa hening. Dharma awalnya adalah demikian hening, meniadakan segala rupa pada saat mencapai kondisi hening ini. Jika kita mampu menghayati Dharma ini, batin kita akan menyatu dengan prinsip kebenaran alam semesta ini. Segala rupa akan lenyap, tiada lagi bajik dan jahat. Bajik dan jahat sebenarnya diciptakan oleh kegelapan batin kita, sehingga meniadakan segala rupa. Orang jahat juga tetap memiliki sifat hakiki tatata. Orang jahat tidak selamanya demikian. Sang Buddha juga memberikan peramalan kepada Devadatta. Singkat kata, semua orang memiliki sifat hakiki tatata. Tabiat buruk kita setiap harinya yang menciptakan, makanya kita harus melenyapkan segala kemelekatan pada rupa. Harus melenyapkannya. Dengan sendirinya secara perlahan-lahan dapat melampaui tahapan dari dua kendaraan. Dengan sendirinya kondisi dari dua kendaraan akan berlalu secara perlahan. Praktisi dua kendaraan pada akhirnya mereka akan memasuki kendaraan besar. Melampaui tahapan dua kendaraan, mereka membangkitkan tekad luhur. Di masa depan akan menghadapi praktisi kendaraan besar. Sekarang memberikan manfaat bagi diri sendiri, namun di masa depan juga akan memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi dia akan secara bertahap melalui proses ini. Dua kendaraan ini melindungi kelompoknya. Pikiran demikian akan berlalu secara perlahan. Jadi mereka sudah melepaskan segala kondisi. Di tengah kondisi ini mereka mengikis semua noda batin. Semua jalinan jodoh tidak ingin mereka paksakan lagi. Ini disebut juga melepaskan segala kondisi. Sudah mengikis semua kerisauan dari jalinan jodoh yang dipaksakan. Murni bebas dari noda kotoran berupa kerisauan, serta dibukakan pengetahuan dan pandangan Buddha. Murni adalah bebas dari noda kotoran berupa kerisauan. Sekarang telah dibukakan pengetahuan dan pandangan Buddha, sehingga satu hati mengamati Buddha. Sekarang semua kerisauan dan ribuan jodoh telah dilepaskan. Yang memberi keuntungan untuk diri sendiri, memberi kebaikan terhadap diri sendiri juga telah dilenyapkan. Sekarang membangkitkan tekad luhur satu hati mengamati Buddha. Batin sekarang adalah membangkitkan tekad kendaraan besar. Niat pikiran ini adalah menunggu Buddha. Sangat tulus sehingga ketika mengingat nama Buddha, mereka membulatkan tekad satu hati tanpa bercabang-cabang, seraya menatap hormat pada Buddha. Setiap niat pikiran adalah Buddha, mata memandang Buddha, pikiran juga pada Buddha, memahami dan menghayati hati Buddha. Satu hati tidak bercabang-cabang, demikian menatap hormat pada Buddha, sehingga satu hati artinya membulatkan tekad tanpa niat pikiran lain. Beberapa hari ini selalu mengingatkan semua orang membulatkan tekad tanpa niat pikiran lain, sehingga sungguh-sungguh berharap dapat menerima peramalan. Semua berharap demikian, berharap dengan hati yang sungguh-sungguh, mengharapkan Buddha dapat memberi peramalan pada mereka.
Sehingga mengamati Buddha, satu hati mengamati Buddha yaitu menunggu, menantikan ajaran yang akan dibabarkan. Di saat ini menunggu bisa melihat Buddha, apakah dapat melihat kita semua? Mengharapkan maksud hati ini, Buddha bisa memahaminya secara mendalam. Satu hati dan satu tekad kita sekarang adalah menuju ajaran kendaraan besar. Mulai membangkitkan tekad, Buddha mestinya bisa memahami kita. Pengajaran dari Buddha kami telah memahami dengan jelas. Satu hati mengamati Buddha ketika mengingat nama Buddha. Mereka membulatkan tekad satu hati tanpa bercabang-cabang, seraya menatap hormat pada Buddha. Satu hati artinya membulatkan tekad tanpa pikiran lain. Sungguh-sungguh berharap dapat menerima peramalan. Mengamati Buddha, menantikan ajaran yang akan dibabarkan, serta bertanya-tanya, apakah Buddha ada melihat mereka? Dengan maksud ingin mengamati perubahan mimik, muka, dan tahu akan maksudnya. Kita setiap orang seharusnya baik-baik memahami maksud Buddha. Maksud Buddha tidak demi diri sendiri, tapi demi para makhluk. Mozambik yang kita dengar tadi, orang-orang ini 2000-an orang, juga demikian memohon Buddha. Mohon Buddha mengajarkan kita lebih banyak dharma, supaya kita bisa membantu para makhluk yang menderita. Kamu pikirkan, bukankah ini niat kendaraan besar? Perayaan Waisak ini, orang-orang Mozambik ini, niat yang tulus. Dengan zaman Buddha, lahan pelatihan Buddha juga 2000 orang. Di tempat tersebut berharap Buddha memberikan pelamaran untuk mereka. Mereka di Mozambik ada satu rupang lapis lajuri, yaitu Sang Mahasadar di seluruh alam semesta. Mereka juga di sana, juga merupakan sebuah tempat suci. Kita memohon Buddha, kamu berikan kami lebih banyak dharma, supaya kami bisa menolong orang-orang yang kesulitan. Kamu lihat, perhatian 2000-an tahun lalu, setelah 2000-an tahun, di tempat yang begitu menderita, mengakumulasi penderitaan dan melenyapkan jalan. Orang di sana telah mencukupi. Mereka menggenggam jalinan jodoh dengan tulus di sana. Pikirkan, kita seharusnya mendengarkan dharma di sini. Kalian pikirkan 2000-an tahun yang lalu, memikirkan sekarang. Para makhluk menderita yang jauh berada di Afrika. Niat pikiran kita, masa lampau, masa mendatang, sekarang di sana kita bisa memahami. Ajaran Buddha begitu lapang, tanpa hambatan. Sehingga kita setiap orang seharusnya menggunakan ajaran Buddha, harus senantiasa lebih bersungguh hati.